Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oh iya, sebelum mulai pelajaran, jangan lupa kita biasakan dulu baca doa terlebih dahulu. Baca doa dipersilahkan. Amin. Gimana nih pelajaran yang kemarin? Masih inget gak? Kita kemarin belajar apa sih? Ayo, ada yang masih inget gak? Nah, kalau ada yang masih inget, bagus deh. Berarti emang paham banget gitu belajarnya. Kalau ada yang lupa, kakak ingetin ya. Kemarin kita telah membahas tentang pajak dan diskon. Nah, kita review dulu nih biar gak lupa pajak itu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, alangkah baiknya kita review sedikit aja pembahasan yang kemarin. Nah, kemarin kan kita ngebahas dua pembahasan ya, pajak dan diskon. Oke, pajak itu adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Ingat-ingat ya, pajak itu pengertiannya seperti itu. Nah, pajak itu gampang banget ditemuin. Ya, contoh kecilnya ada pajak bumi dan bangunan. Nih, rumah kita itu setiap bumi dan bangunan itu ada pajaknya. Nah, selain itu ada juga pajak motor, pajak dan lain-lain. Pokoknya banyak banget kita temui. Nah, sedangkan diskon itu adalah potongan harga barang yang diberikan penjual kepada pembeli. Nah, jadi udah tahu ya pengertiannya kedua itu, dan ini emang nge-review sedikit aja biar kita ingat. Oke, untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang neto, tara, dan bruto. Kalian tahu nggak sih apa itu neto, tara, dan bruto? Udah pernah dengar gak sih sebelumnya? Nah, kalau misalnya udah pernah dengar, apa sih dari ketiga itu sebenarnya pengertian dalam matematika? Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita kali ini. Apa ya tujuan pembelajarannya? Sebelum ke tujuan pembelajaran, alangkah baiknya kita juga mengetahui kompetensi dasar kali ini, yaitu 1. Menganalisis aritmetika sosial bruto, neto, dan tara. Yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmetika sosial bruto, neto, dan tara. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, dapat memahami pengertian dan mampu membedakan dari neto, tara, dan bruto. Yang kedua, mampu menganalisis neto, tara, dan bruto dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang ketiga, mampu memahami dan menyelesaikan soal neto, tara, dan bruto dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita tahu tujuan pembelajaran kita kali ini, emangnya apa sih pengertian secara matematisnya tentang tiga hal itu? Neto, tara, dan bruto, emang apa sih? Yuk, simak dulu videonya. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang neto, tara, dan bruto. Adapun pengertian secara matematis dari bruto adalah berat kotor, yaitu berat suatu barang beserta dengan tempatnya. Untuk pengertian selanjutnya yaitu neto. Neto adalah berat bersih, yaitu berat suatu barang setelah dikurangi dengan tempatnya. Misalnya, adik-adik membeli makanan ringan. Nah, berat bersihnya itu 5 gram misalnya. Nah, di sana biasanya suka ada di kemasannya tuh suka ada tertera tulisannya gitu, berat bersih atau neto 5 gram. Untuk selanjutnya yaitu pengertian dari tara. Tara adalah potongan berat, yaitu berat tempat suatu barang. Semisal seperti tadi, adik-adik membeli makanan ringan. Nah, berat bersihnya kan udah ada diketahui. Nah, berat kotornya itu kemasannya itu adik-adik. Seperti itu.
Selain membahas pengertian dari neto, bruto, dan tara, kali ini kakak juga akan menuliskan atau menjelaskan rumus hubungan antara bruto, neto, dan tara. Yang pertama, untuk menghitung neto, adik-adik hanya perlu mengingat bahwa neto itu kan berat bersih ya, sedangkan bruto itu berat barang beserta kemasannya, sedangkan tara yaitu berat kemasannya. Berarti adik-adik hanya memerlukan rumus bruto dikurangi tara. Nah, adik-adik sudah mendapatkan neto. Yang kedua, untuk menghitung bruto, adik-adik hanya memerlukan berat bersih barangnya ditambah berat kemasannya. Nah, di sana adik-adik sudah mendapatkan nilai bruto. Selanjutnya, untuk menghitung tara, adik-adik hanya perlu mengingat persen tara dikali bruto. Untuk pembahasan persen tara nanti akan kakak bahas pada video selanjutnya. Yang keempat, menghitung pembelian yang mendapatkan tara. Artinya di sini adik-adik akan mengetahui taranya itu dari berat bersih, yaitu harga bersih sama dengan neto dikali persatuan berat. Nah, di sini adik-adik sudah mendapatkan menghitung pembelian yang mendapatkan tara. Udah pada paham kan pengertian dari neto, tara, dan bruto? Nih, di sini kakak akan contohin neto itu kayak gimana sih? Nih, neto itu ada di sini tulisannya neto 60 mili. Nah, maksud neto itu hanya beratnya saja, adik-adik. Sedangkan bruto itu berat barang beserta kemasannya. Jadi berat semuanya ini. Sedangkan tara itu berat kemasannya aja. Jadi nggak ada barangnya gitu. Udah pada paham kan perbedaannya? Selanjutnya, bagaimana sih 3 penerapan tersebut dalam kehidupan? Misalnya dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari nggak sih? Nah, di sini kakak akan jelaskan dan sekaligus mencontohkan kepada adik-adik semuanya bahwa neto, tara, dan bruto itu sangat erat dalam kehidupan kita dan dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, simak videonya supaya kalian lebih paham lagi tentang penerapan neto, bruto, dan tara dalam kehidupan sehari-hari. Suatu pagi hari, Andi dan adiknya Ani berbelanja di suatu minimarket. Audio Jungle. Setiba di sana, mereka membeli banyak sekali kebutuhan bulanan. Namun, ada satu barang yang belum mereka beli, yaitu sampo. Sementara itu, Ani melihat ada 3 jenis kemasan sampo untuk merek yang akan dia beli. Kemasan pertama tertuliskan neto 70 mili dijual dengan harga 5.000. Kemasan kedua tertuliskan neto 140 mili dijual dengan harga 9.000. Kemasan ketiga tertuliskan neto 210 mili dijual dengan harga 13.000. Seandainya uang yang dibawa mereka tidak cukup untuk membeli ketiga sampo tersebut, manakah yang sebaiknya dibeli oleh mereka? Yuk bantu mereka untuk menentukan sampo mana yang akan mereka beli. Tahukah adik-adik, permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh aritmetika sosial loh. Ada yang tahu nggak? Ya benar, permasalahan tersebut berkaitan dengan neto. Bagi orang yang tidak mengamati neto, mungkin akan memilih sampo tanpa ada pertimbangan. Namun, jika kita memahami makna neto tersebut, tentu kita akan bisa menentukan sampo mana yang termurah dilihat dari isi dan harganya. Untuk menentukan sampo manakah yang menguntungkan untuk mereka beli, mari kita uraikan.
Agar mempermudah kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita buat dalam bentuk tabel. Nah, adik-adik, perhatikan perbandingan harga per mililiter dari ketiga kemasan. Ternyata harga termurahnya adalah kemasan ketiga. Meskipun secara nominal harganya paling mahal, ternyata harga per mililiter paling murah. Dengan begitu, seandainya kalian adalah Ani dan Andi, seharusnya kalian memilih membeli sampo kemasan ketiga. Nah, gimana? Udah pada paham kan pengaplikasian neto dalam kehidupan sehari-hari? Audio Jungle. Dari cuplikan video animasi tersebut, bagaimana adik-adik? Udah pada paham belum sih tentang neto, tara, dan bruto dalam kehidupan sehari-hari? Sangat erat kaitannya, bukan adik-adik? Nah, makanya jika kita memahami tentang neto, tara, dan bruto dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari di kehidupan kita. Lalu, pada pembelajaran minggu kemarin, kita sudah membahas tentang persentase untung dan rugi. Lalu, persentase tara, bruto, dan neto itu seperti apa sih adik-adik? Yuk simak videonya. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu cara menghitung persen tara. Nah, persen tara adalah perbandingan antara tara dengan bruto dalam persen. Adapun rumusnya yaitu persen tara sama dengan tara dibagi bruto dikali 100%. Agar adik-adik dapat memahami rumus tersebut dengan jelas, di sini kakak akan mencontohkan satu soal. Misalnya, diketahui bruto 16 kg dan tara 4 kg. Maka persen tara dapat dihitung sebagai berikut. Persen tara sama dengan, tuliskan rumusnya, tara per bruto dikali 100%. Lalu masukkan yang diketahui, 4 per 16 dikali 100%, maka didapat 25%, sehingga tara ya sama dengan 25%. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana jika persen tara yang diketahui? Atau bagaimana jika bruto yang ditanyakan? Nah, ada rumusnya untuk menghitung permasalahan tersebut, yaitu 1. Jika diketahui persen tara dan bruto adalah sebagai berikut rumusnya. Tara sama dengan persen tara dibagi 100 dikali bruto. Untuk selanjutnya, cara menghitung bruto jika diketahui persen tara dan tara, yaitu rumusnya adalah bruto sama dengan 100 dibagi persen tara dikali tara. Lalu bagaimana sih Kak contohnya? Nah, untuk contoh kedua permasalahan ini, adik-adik bisa ditemukan di buku pelajarannya supaya lebih memahami dari penjelasan yang kakak sampaikan. Tinggal adik-adik menyesuaikan saja apa yang diketahui dari soal dan rumus mana yang pas menggunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk pertemuan kali ini, kakak cukupkan sampai persentase dari neto, tara, dan bruto. Semoga pembelajaran kali ini adik-adik dapat memahami dengan baik dan bermanfaat. Oh iya adik-adik, jangan lupa kerjakan soal yang kakak berikan ya. Dan pembahasannya akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Audio Jungle. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Semoga bermanfaat. Dan kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.